Pamali, kata itu yang diucapkan Mang Roi saat ibu mau menginapkan jenazah bapak karena hujan deras mengguyur kampungku malam itu. Bapak meninggal tidak wajar, tanpa sakit, tidak ada kecelakaan. Beliau tidur di atas kasurnya dan tidak pernah bangun kembali. Dokter bilang, bisa jadi kematian bapak karena serangan jantung. Entahlah, yang jelas aku sedih waktu itu. Tapi yang membuatku lebih sedih lagi, tidak ada seorang pun yang sudi melayat ke rumahku. Hanya Mang Roi, dia kakak dari bapakku, yang ikut berkabung di rumah. Waktu bapak meninggal, umurku baru 15 tahun, sedangkan adik laki-lakiku baru berumur 7 tahun. Ibu sangat terpukul dengan kematian bapak. Tulang punggung keluarga kami hilang, dan anak-anaknya masih butuh sosok seorang bapak. Waktu itu Mang Roi memandikan jenazah bapak di halaman belakang rumah. Anehnya, warga kampung hanya lalu lalang sambil melempar pandang penuh kebencian ke arah jenazah bapak. Kain batik dibentangkan sebagai sekat untuk pemandian. Tubuh bapak yang kurus dibaringkan di atas 3 buah batang pisang. Aku menyaksikannya dengan wajah penuh kesedihan. Perlahan Mang Roi mengguyurkan air ke tubuh bapak, menggosok dengan sabun batangan, diusapnya pula bagian vital. Sungguh, aku terharu melihat Mang Roi yang begitu telaten merawat jenazah bapakku. Selesai dimandikan, beliau juga yang mengkafani. Sesekali aku membantunya mengikatkan tali. Ibu dan adikku terisak melihat jenazah bapak. Saat sudah dikafani, jenazah bapak dibawa ke ruang tamu yang lebih luas dan dibaringkan di atas kasur. Mang Roi menoleh ke arah pintu. Mungkin saja beliau berharap ada yang datang untuk melayat. Namun, sampai matahari sempurna jatuh, tidak satu orang pun di kampung ini yang mau melayat ke rumahku. Ada yang bisa ngaji di sini? Tidak ada, Mang. Keluargaku memang jauh dari pendidikan agama. Tidak seorang pun yang bisa mengaji. Alvin, bantu Mamang berdoa buat bapak kamu ya. Ya Allah, ampunilah dosa yang telah Pak Abu lakukan di dunia. Mang, kok pakai bahasa Indonesia? Kau memangnya tahu Tuhan berbahasa apa? Sudah, ikuti saja kata Mamangmu, Vin. Aku pun mengangguk. Ya Allah, ampunilah dosa yang telah Pak Abu lakukan di dunia. Tempatkanlah beliau di surgamu. Amin. Tidak ada sholat jenazah untuk bapak. Beliau hanya didoakan menggunakan bahasa Indonesia. Sungguh, aku sangat sedih. Sebuah keranda yang dipinjam Mang Roi dari musola kampung sudah disiapkan. Beliau akan pergi meminta tolong orang yang mau berbaik hati menggotong jenazah bapakku. Sementara untuk liang kubur, Mang Roi sudah menggalinya sendirian tadi siang. Kebetulan, kuburan di kampungku lumayan jauh. Harus melewati perkebunan, persawahan, hutan, dan menyeberangi sungai. Aku tidak tahu kenapa warga kampung tidak mau membuat pemakaman umum yang lebih dekat dengan kampung. Terkadang bagiku mereka itu aneh. Bang, ini sudah malam. Apa sebaiknya jenazah bapak kita kubur besok pagi saja? Sangat terlihat mata ibu begitu sembab. Pamali, Tia, jenazah itu harus dikubur secepatnya. Jangan diinapkan. Tiba-tiba saja terdengar suara petir menggelegar. Hujan pun turun dengan sangat deras. Dari tadi cuaca memang sudah mendung. Aku pun berkata kepada Mang Roi, ini sudah malam dan hujan pula, Mang. Besok saja nguburnya. Mang Roi pun terlihat bingung. Kita tunggulah hujan reda saja. Kalau sudah reda, kita lekas kubur jenazahnya. Sayangnya,
Hujan tidak kunjung reda sampai larut malam. Pintu rumah dibiarkan terbuka. Keranda tergeletak di beranda. Mang Roi tertidur di samping jenazah. Begitupun ibu dan adikku. Mereka tampak kelelahan. Sedangkan aku masih terjaga melihat jenazah bapak yang sudah rapi dipocong. Kedua hidungnya dicocoki kapas. Wajahnya sangat pucat dan terlihat kering. Semakin lama, kantuk pun menggelayuti mataku. Hingga akhirnya, aku pun tertidur. Tengah malam aku terbangun karena digigiti nyamuk dan melihat ada yang berbeda dari jenazah bapak. Dengkulnya menekuk. Perlahan aku tekan sekuat tenaga agar lurus lagi. Ku kecup kening bapak. Banyak kenangan yang aku habiskan bersamanya. Kemudian aku tidur kembali. Entah pada jam berapa, lagi-lagi aku terbangun. Kali ini aku sangat terkejut melihat jenazah bapak menghilang. Segera aku menoleh ke sekeliling, tepat di mulut pintu. Kulihat bapak yang masih mengenakan kain kafan berdiri di sana sambil menghadap keluar rumah. Kepalanya terlihat mendongak ke atas. "Bapak hidup lagi?" Tanyaku sambil tersenyum ragu. Perlahan aku pun mendekat. Kulihat di luar kabut sedang pekat-pekatnya menyelimuti kampung, sedangkan hujan sudah reda. "Pak?" Aku menyentuh kafannya. Bapak tetap mematung. Tubuhnya kaku dan keras sekali. Dapat kurasakan seperti menyentuh batang pohon. "Alvin senang bapak hidup lagi." Kupeluk tubuh bapak yang keras itu. "Hampura abdi," Bapak berkata dengan lirih. Suaranya seperti hendak menangis. Aku mengerti ucapan bapak yang menggunakan bahasa Sunda itu, yang berarti, "Maafkan aku." Tapi, minta maaf untuk apa? "Alvin!" Mang Roi bangun dan meneriakiku. Disusul ibu yang masih dalam keadaan kantuk juga berteriak panik. Seketika, tubuh bapak lunglai dan terjatuh ke lantai. Matanya nampak melotot, mulutnya menganga. Segera, Mang Roi memeriksa denyut nadi di bagian leher bapak. Ia menggelengkan kepala. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jenazah bapak dibaringkan kembali di atas kasur kapuk. Daun pintu ditutup rapat. Begitupun tirai jendela. Di luar kabut sangat pekat. Lolong anjing terdengar sayup. Aku melirik jam dinding. Pukul 3 pagi. Benar-benar aneh. Bapak tiba-tiba hidup kemudian mati kembali. Mang Roi mengikatkan lagi tali kafan di bagian kepala bapak. Tangis ibu pecah lagi. Terlihat sangat nelangsa. Esoknya, aku menemani Mang Roi untuk mencari orang yang mau berbaik hati menggotong jenazah bapak. Kami memohon dari pintu ke pintu, tapi tidak ada yang mau menolong. Mereka semua judes, menatap kami dengan penuh kebencian. Karena tidak ada orang yang mau menolong kami pun pergi ke jalan raya, berharap ada orang asing lewat dan mau menolong. Jalan raya di kampungku sepi. Jarang sekali ada kendaraan lewat. Sekalinya lewat, pasti truk-truk besar pengangkut pasir. Jangan bayangkan jalan raya di kampungku mulus. Lubang di mana-mana. Banyak kerikil kecil yang kadang terpental kalau diinjak ban mobil truk. Dan truk-truk itulah yang menjadi penyebab rusaknya jalan raya di kampungku. Aku melihat raut wajah Mang Roi yang mulai cemas. Sesekali ia melirik arloji jadulnya. Ia menyibakkan rambut gondrongnya dan diselipkan ke sela telinga. Kemeja putih garis-garis yang ia kenakan, warnanya sudah kekuning-kuningan karena sudah usang. Kancing bagian dadanya dibiarkan terbuka, memperlihatkan bagian dada yang kekar. Aku beruntung sekali, masih punya sosok mamang yang sangat baik. Kalau tidak ada dia, entah bagaimana keluargaku mengurus jenazah bapak. Nah, kedua mata Mang Roi seketika cerah. Ia menyeringai senang karena melihat dua motor mendekat. Kebetulan sekali mereka saling boncengan. Seandainya mau menolong,
sangat cukup untuk menggotong keranda bapak. Kami berhambur ke tengah jalan. Terdengar suara gemeletuk batu kerikil terlindas ban motor. Maaf mas, kami boleh minta tolong? Kedua telapak tangan Mang Roi dirapatkan. Dilihat dari wajahnya, jelas keempat orang ini bukan warga kampung kami. Bahkan bukan pula orang Jawa. Mereka adalah orang Timur. Mas, kami mohon, adik saya meninggal dan tidak ada orang yang mau membantu untuk menggotong jenazahnya. Tolong bantu kami menggotongnya. Kau pikir kami mau membantumu? Kami ini sedang sibuk. Nada bicaranya meninggi. Saya akan bayar, mas. Berapa? Tanya lelaki berambut keribu dan berkulit hitam khas orang Timur. 200.000 per orang. Keempat lelaki saling tatap. Oke, di mana jenazahnya? Mang Roi menyerengi senang. Ia menyarankan keempat lelaki asing untuk memarkirkan motornya di rumahku agar aman. Setibanya di rumah, mereka membantu memasukkan jenazah bapak ke dalam keranda. Bu, aku mau ikut mengantar ke kuburan. Ibu melirik Mang Roi, yang dilirik mengangguk. Alvin biarkan ikut, tapi adikmu di rumah saja. Lagi pula, perjalanannya jauh, dia tidak akan kuat jalan. Setelah maghrib kita pasti sudah pulang lagi. Ibuku mengiyakannya. Sebuah kain hijau diselimutkan pada keranda bapak. Seberapa jauh ke makamnya? Tanya Bertus. Lumayan jauh. Mang Roi menjawab singkat. Kalau sangat jauh, kami minta uang tambahan lah. Tambah Agustinus. Beres. Mang Roi menjawab sambil membetulkan posisi kain penutup keranda. Sore itu, berangkatlah kami mengantar jenazah bapak ke kuburan, sedangkan adikku ditinggalkan sendiri di rumah. Dari jendela kaca yang besar, kulihat dia memandangi kepergian kami. Tatapannya sedih, tapi aku tahu dia anak yang baik dan penurut. Sesaat sebelum memalingkan pandangan, terlihat siluet bayangan hitam seorang lelaki berdiri di belakang adikku. Kukerjapkan mata, dan seketika bayangan itu menghilang. Mungkin aku salah lihat. Bicara tentang bapakku, dulu beliau adalah seorang penjual mainan anak-anak di Pasar Selasa, sebuah pasar dekat SMP Margajaya. Beliau seorang bapak yang baik, pekerja keras, dan selalu berusaha menyenangkan anak-anaknya. Keluargaku terbilang miskin waktu itu. Mau ganti sepatu saja harus menunggu berbulan-bulan sampai bapak punya uang lebih untuk membelinya. Sedangkan ibu harus membantu bapak mencari nafkah dengan berjualan gorengan di sekolah. Hingga pada suatu sore, seorang tamu benar-benar mengubah kehidupan keluarga kami. Entah dari mana datangnya tamu misterius itu. Dia mengetuk pintu rumahku. Kebetulan aku yang membukakan pintu. Seorang wanita berdiri di hadapanku. Ia tampak asing. Nampaknya bukan warga kampung sini, juga bukan dari kerabat bapak atau ibu. Seingatku, wanita itu berumur kisaran 25 tahun, masih sangat muda. Dia mengenakan gaun berwarna biru, memakai sepatu kulit berwarna hitam, dan kaos kaki sebetis. Kupersilahkan ia masuk. Pak, ada tamu nih. Bapak keluar dari dalam kamar. Tangannya masih menggenggam mainan anak-anak yang sedang ia betulkan. Kulihat bapak mengernyitkan dahinya. Aku sangat yakin kalau ia bahkan tidak mengenali wanita yang sedang duduk di sofa butut itu. Ragu-ragu, bapak duduk di depan wanita asing itu. Maaf, mbak ini siapa ya? Dan ada perlu apa? Tanpa disuruh, ibu muncul membawakan segelas air putih dan sekaleng rengginang, disuguhkan di atas meja. Mangga mbak, diminum, kata ibu dengan sangat ramah. Ia pun kembali ke dapur. Semalam, kau bermimpi kan? Tanya wanita itu kepada bapak. Wajah bapak terlihat sedang mengingat-ingat sesuatu. Astaga,
Kamu yang di mimpi semalam ngasih garam ke saya ya? Wanita itu mengangguk seraya tersenyum. Abu, ini garamnya. Kau campurkan dengan air dan diminum ya. Sudah saatnya kau tahu kalau kau punya ilmu turunan dari bapakmu. Disodorkan garam yang dibungkus dengan kertas putih polos dari wanita itu. Dari bentuk bungkusannya, bisa jadi hanya ada 2-3 sendok garam di dalamnya. Ilmu apa? Penyembuhan. Bapak hanya bengong. Bagaimana mungkin seorang tukang mainan anak-anak sepertinya punya ilmu turunan dari kakek? Kata bapak, kakek meninggal saat umur bapak masih 1 tahun. Jadi tidak banyak hal yang bapak tahu tentang kakekku. Bu, Karena bingung, bapak menoleh ke arah dapur untuk memanggil ibuku. Begitupun diriku yang saat itu berdiri di mulut pintu kamar, menoleh ke arah dapur. Saat ibu muncul, entah kenapa wanita misterius itu hilang. Kami sekeluarga terkejut bukan main. Loh pak, kemana tamunya? tadi masih duduk di sini, Bu. Wah, jangan-jangan setan pak. Mungkin saja bapak percaya pada perkataan wanita misterius yang mengaku hadir dalam mimpi bapak. Sempat kuintip di dapur. Malam-malam bapak mengaduk garam yang diberikan wanita misterius itu. Tubuh bapak bergidik, mungkin saking asinnya. Keesokan paginya, saat bapak bersiap untuk berdagang mainan, tiba-tiba seorang lelaki berbadan kurus, berwajah pucat dan terlihat sangat lemas datang bertamu. Ia dipapah temannya yang bertubuh gemuk. Mereka berdua mengenakan masker. Pak, mohon Pak, tolong teman saya. Dia sakit. Lah, saya bukan dokter, Mas. Ini tahu dari mana saya bisa ngobatin orang? Dari wanita yang datang ke rumah saya, Pak. Katanya, Bapak orang sakti yang bisa ngobatin penyakit apa saja. Waduh, bohong itu. Saya hanya pedagang mainan. Bapak hendak bergegas pergi. Namun lelaki gemuk itu meraih lengan bapak. Pak, tolonglah teman saya. Dia terkena HIV. Untuk kali ini saja demi kemanusiaan tolong teman saya. Temannya yang dipapah diam saja. Terlihat lemas dan tidak mampu berbicara. Waduh, HIV kan belum ada obatnya, Mas, tahu saya. Saya mohon, coba saja dulu Pak. Baiklah, tapi di belakang rumah saja. Saya takut penyakitnya menular kena keluarga saya. Baik Pak, atur saja semau Bapak. Aku berdiri di depan rumah, melihat bapak yang tampaknya ragu dengan keputusannya. Aku penasaran, apa yang akan bapak lakukan pada lelaki yang sedang sakit. Lalu kulihat di belakang rumah, bapak membawa segelas air, tanpa membaca mantra apapun, atau mungkin dia membacanya dalam hati. Kemudian disemburkanlah air itu ke wajah orang yang mengidap HIV. Saktinya bapakku. Seminggu kemudian, orang itu datang ke rumah dan berterima kasih karena sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Jalan di kampungku rusak, bebatuan berserak di mana-mana. Keempat orang timur, Bertus, Agustinus, Christian dan Martinus, terkopo-kopo memikul jenazah bapak. Warga kampung hanya menonton, sesekali melontarkan sumpah serapah pada bapakku. Sungguh, kalau saja waktu itu aku sudah dewasa, ingin sekali rasanya menimpuki mereka dengan batu. Saat itu, aku, ibu, dan Mang Roi malah tertunduk malu. Bakar saja jenazah Abu, gak layak dikubur. Iya, cih, dasar sampah masyarakat. Najis, sial warungku dilewati jenazah Abu. Hei Tia, sekalian saja kau juga mati Tia. Kami dihujani cacian warga, tapi tidak sepatah kata pun kami membalas mereka. Sesampainya di ujung kampung, Mang Roi menyuruh para pemikul untuk beristirahat dulu di bawah pohon kelapa, karena barusan kami melintasi tanjakan yang sangat tinggi. Orang menyebut kawasan ini dengan sebutan Tungtung Lembur. Di sana terhampar persawahan yang menghijau, banyak pohon-pohon kelapa yang meneduhi kami. Burung bangau berterbangan di langit.
kulihat ada beberapa ekor di tengah sawah sedang mencari makan. Nafas Mang Roi terengah-engah, kelelahan menanjak. Ia menyibakkan sedikit kain penutup jenazah, memeriksa kalau keadaan jenazah bapak baik-baik saja. Setelah istirahat beberapa menit, rombongan kami pun melanjutkan perjalanan. Pemakaman masih jauh, Mang Roi takut kemalaman. Ini masih jauh kah? Tanya Bertus sambil meringis karena menahan beban. Sebentar lagi sampai kok. Aku tahu, Mang Roi berbohong, padahal perjalanan masih sangat jauh. Kami masuk perkebunan sawit. Kulihat beberapa ekor anjing berlari ketakutan melihat kedatangan kami. Beberapa orang sedang memanen buah sawit sempat berpapasan dengan kami. Mereka masih warga kampungku, tidak ramah, malah menampakkan ekspresi kebencian. Langit semakin mendung, awan hitam menggumpal di langit. Mang Roi meminta tukang pikul untuk mempercepat langkah. Aku sampai harus berlari kecil untuk menyeimbangi langkah mereka. Sesekali aku menoleh ke belakang, sebab entah kenapa aku merasa ada orang yang mengikuti kami. Dan benar saja, dari balik pohon sawit ada sosok anak laki-laki berkepala botak, bertelanjang badan, hanya mengenakan celana dalam berwarna putih seperti kain kafan. Tubuhnya pucat membiru, matanya hitam. Ia tersenyum padaku malu-malu. Bu, ada yang ngikutin kita. Mana? Itu, di balik pohon. Mana, Vin? Gak ada siapa-siapa kok. Ayo jalan lagi. Aku kembali melanjutkan perjalanan. Rombongan kami belum keluar dari perkebunan sawit, tapi gerimis mulai berjatuhan. Semakin lama semakin deras. Mang Roi melihat sebuah saung, mungkin tempat berteduh para petani sawit. Ia menyuruh kami untuk berteduh dulu. Keranda bapak pun diletakkan di atas tanah. Atap saung yang terbuat dari ijuk melindungi keranda bapak dari air hujan, tapi masih pula terkena cipratan air. Kemudian Mang Roi mencari sesuatu di saung yang bisa melindungi keranda. Untung saja ia menemukan sebuah terpal. Ditutupnya keranda menggunakan terpal itu. Kemudian ia menyalakan sebatang rokok, melempar pandangan ke perkebunan sawit yang basah. Hari pun semakin sore. Kabar kalau bapak mampu menyembuhkan orang sakit tersebar kemana-mana. Rumahku semakin hari semakin ramai oleh tamu yang mau berobat ke bapak. Profesi bapak pun berubah dari tukang mainan menjadi seorang tabib yang mengobati segala macam penyakit. Bapak tidak pernah mematok tarif untuk jasa pengobatannya. Orang-orang boleh memberi imbalan semampu mereka. Ada pula yang membayar bukan dengan uang, melainkan dengan hasil bumi. Gabah di rumahku penuh. Buah-buahan tidak termakan saking banyaknya. Ibuku gemukan karena dapat asupan gizi yang baik. Kalau biasanya keluarga kami makan daging ayam sebulan sekali, semenjak bapak banyak uang, kami makan apapun yang kami mau. Bapak juga memperluas beranda rumah agar orang-orang bisa mengantri dengan nyaman. Setiap hari, setidaknya 100 orang lebih datang ke rumah untuk berobat. Semua orang yang diobati bapak pasti sembuh. Kebanyakan dari mereka terserang ilmu santet, pelet, dan ketempelan jin jahat. Hanya dengan satu semburan air saja, semua penyakit sembuh total. Semua berjalan dengan baik, sampai pada suatu hari, ada seorang warga kampung bernama Pak Darsoni yang berobat ke bapak. Katanya, sudah 2 hari dia demam dan tidak sembuh-sembuh, sekalipun sudah minum obat. Pak Bu, aku heran sama penyakitku ini, Pak. Jangan-jangan aku terkena santet. Pak Darsoni duduk di tepi ranjang pasien. Sehabis pulang sekolah, aku rajin membantu bapak menjadi asistennya, membantu mengambilkan air kalau habis, dan memanggil pasien satu persatu. Iya, memang benar dugaanmu. Kau terkena santet. Tapi jangan khawatir, setelah ini kau pasti sembuh. Seperti biasa, bapak menyemburkan air ke wajah Pak Darsoni. Seketika, rambutnya yang sudah beruban menjadi klimis terkena semburan air. Singkat cerita, di keesokan harinya, Pak Darsoni bukannya malah sembuh, dia malah tewas.
Kampung mulai geger dengan kematian Pak Darsoni. Bu Karse, istri Pak Darsoni, mendatangi rumahku. Saat itu pasien sedang ramai. Dukun sialan, kau bunuh suamiku, ha? Dia pun menggebrak meja. Lalu kulihat sebuah parang yang tajam di tangan kirinya. Ada apa ini? Bapak panik. Ia kaget tiba-tiba dituduh membunuh. Suamiku mati setelah berobat sama kau. Nada bicaranya terkesan berteriak. Matanya pun melotot. Tanpa basa-basi lagi, ia bacok punggung bapak dengan parang itu. Sontak aku berteriak ketakutan. Darah membasahi punggung bapak. Ia ambruk ke lantai sambil meringis kesakitan. Semua orang yang sedang berobat panik, lalu berhamburan keluar rumah. 3 orang lelaki yang tidak lain adalah pasien bapak menahan tubuh Bu Karsi. Ia mengamuk sambil menyabetkan parang di tangannya ke sembarang arah. Beberapa lelaki terkena sayatan parang tersebut, hingga akhirnya mereka dapat menghentikan amukan Bu Karsi. Di hari itu, semua pasien bubar. Kulihat wajah mereka cemas dan mulai tidak percaya pada pengobatan bapakku. Kulihat Bu Karsi terkapar pingsan. Ia digotong ke ruang tamu. Sementara bapak dilarikan ke puskesmas. Ibuku menangis sejadi-jadinya melihat bapak yang bersimbah darah. Tragedi itu sangat cepat. Aku masih beruntung tidak menjadi sasaran pembacokan dari Bu Karsi. Malam harinya, aku disuruh menjaga adikku di rumah. Sementara ibu menemani bapak di ruang rawat inap. Dan berjalannya jam, secara tidak sengaja, kulihat seseorang mengendap-endap di belakang rumahku. Di tangannya ada sebuah piringan kecil yang mengepulkan asap. Mungkin saja asap itu kemenyan. Aku tidak dapat melihat dengan jelas wajah lelaki itu. Hei mas, lagi ngapain di situ? Ku beranikan diri menegurnya. Dia menoleh ke arahku dan pergi begitu saja. Kulihat sekilas wajahnya tua. Dia memakai belangkon yang warnanya samar. Siapa lelaki itu dan apa yang dia lakukan di belakang rumahku? Aku hanya membatin.